Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang penyelesaian persamaan kuadrat di bagian pemfaktoran. Video ini dibuat oleh jurusan Matematika FMIPA UNAN sebagai salah satu program untuk kemitraan masyarakat dengan Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah MTI di Kapau. Oke, pada video kali ini kita akan mencoba menyelesaikan persamaan kuadrat. Kita berikan satu definisi dulu. Definisi untuk suatu penyelesaian dari persamaan kuadrat itu adalah kita akan menentukan akar atau penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat. Artinya penyelesaian itu adalah apabila si penyelesaian ini kita masukkan ke dalam persamaan kuadratnya, maka akan diperoleh bahwa di persamaan tadi ruas kiri akan sama dengan di ruas kanan. Terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Ada cara pemfaktoran, ada cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus kuadratis atau yang biasa kita kenal dengan nama rumus ABC. Nah, yang akan dibahas di bagian ini adalah tentang pemfaktoran. Jadi di persamaan 1.1 kita mempunyai rumus faktorisasi dari suatu bentuk kuadrat x kuadrat tambah bx tambah c. Rumus faktorisasinya adalah x kuadrat tambah bx tambah c itu sama dengan x tambah p kali x tambah q. Di sini p dan q-nya adalah bilangan bulat. Nah, B kita samakan dengan P tambah Q, kemudian C itu sama dengan P kali Q. Bentuk kuadrat yang kedua, jadi bentuk kuadrat yang koefisien X kuadratnya tidak sama dengan 1, kita berikan dalam bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C. Bentuk faktorisasinya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C itu sama dengan 1/A kali AX tambah P kali AX tambah Q yang diberikan di persamaan 1.2, di mana B-nya sama dengan P tambah Q, kemudian C-nya adalah perkalian PQ dibagi dengan A. Kita berikan satu contoh berikut. Diberikan persamaan kuadrat X kuadrat tambah X tambah 2, X kuadrat tambah 3X tambah 2, dari persamaan 1, 1 tadi, kita bisa dapatkan bahwa PQ-nya sama dengan 2, kemudian P tambah Q sama dengan 3. Dari situ kita tahu bahwa hasil kali kedua bilangan P dan Q ini sama dengan 2, kemudian jumlah dari P dan Q itu sama dengan 3. P kali Q itu adalah bilangan positif, P tambah Q juga bilangan positif. Jadi dari situ kita bisa simpulkan bahwa P dan Q-nya adalah bilangan yang sama-sama positif. Bilangan P dan Q yang memenuhi kedua syarat tadi adalah P sama dengan 1 dan P sama dengan 2. Karena 1 kali 2 sama dengan 2, kemudian 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi kita bisa tuliskan bentuk yang di awal ini, X kuadrat tambah 3X tambah 2, itu bisa kita faktorkan menjadi X tambah 1 kali X tambah 2. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini bentuk persamaan kuadratnya adalah X kuadrat kurang 5X tambah 6. Dengan menggunakan persamaan 1.1 yang di depan tadi, kita peroleh bahwa hasil kali antara P dan Q-nya 6, jumlah antara P dan Q-nya adalah min 5. Nah, di sini berbeda dengan contoh yang ke-1 tadi, hasil kalinya positif, tapi jumlah dari kedua bilangan P dan Q itu hasilnya negatif. Jadi, dua buah bilangan yang jumlahnya negatif, tapi hasil kalinya positif, maka pasti kedua bilangan tadi adalah bilangan yang negatif. Jadi kita dapatkan P-nya negatif dan Q-nya negatif. P negatif dan Q negatif yang memenuhi syarat tadi itu adalah P-nya min 2 dan Q-nya min 3. Karena min 2 kali min 3 sama dengan 6, min 2 tambah min 3 sama dengan 5. Jadi kita bisa tuliskan bentuk persamaan bentuk kuadrat yang di atas ini sebagai X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan X kurang 2 kali X kurang 3.
Ya, kemudian kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Di sini contoh yang ketiga berbeda sedikit dengan contoh 1 dan contoh 2. Contoh 1 dan contoh 2 itu koefisien dari X kuadratnya 1. Nah, di contoh 3 ini koefisien dari X kuadratnya bukan 1 tapi 2. Nah, kita gunakan rumusan dari persamaan 1.2 yang di depan. Kita peroleh bahwa A sama dengan 2, P kali Q sama dengan 3, P tambah Q sama dengan 5. Nah, dengan cara yang sama seperti di contoh 1 dan di contoh 2, kita dapatkan bahwa di sini P-nya 2, Q-nya 3. Ya, di sini harusnya PQ bagi A sama dengan 3. Ini PQ-nya sama dengan 6, A-nya sama dengan 2. Jadi PQ sama dengan 6 sebenarnya ya, 6 PQ per A-nya yang sama dengan 3. Oke, jadi yang memenuhi adalah P sama dengan 2, kemudian Q-nya sama dengan 3. Jadi persamaan 1.5 bisa kita tuliskan sebagai setengah kali 2X tambah 2 kali 2X tambah 3. Nah, di sini bisa kita sederhanakan jadi X tambah 1 kali 2X tambah 3. Kalau kita cek lagi di sini X kali 2X itu 2X kuadrat. Ini 2 tambah 3 sama dengan 5, kemudian 1 kali 3 sama dengan 3. Jadi P dan Q yang memenuhinya adalah P-nya sama dengan 2 dan Q-nya sama dengan 3. Nah, untuk contoh yang keempat, di sini koefisien dari X kuadratnya adalah 4. Ya, jadi tidak 1. Kita masih gunakan persamaan 1, 2, kita peroleh bahwa A-nya sama dengan 4, P kali Q-nya sama dengan 5 dikali 4, 20, P tambah Q-nya sama dengan min 12. Nah, di sini bilangan P dan Q yang memenuhi adalah dua buah bilangan negatif. Sama seperti tadi, kalau perkalian dua buah bilangan itu hasilnya positif, tetapi jumlah keduanya bernilai negatif, maka bilangan P dan Q yang memenuhi adalah P dan Q yang bernilai negatif. Jadi dari sini kita tuliskan bentuk kuadrat yang di atas menjadi, ini kita gunakan rumus 1.2 yang di depan. Jadi 4x kuadrat tambah 12x tambah 5 itu sama dengan 1/4 kali 4x tambah min 2 kali 4x tambah min 10. Nah, baris pertama ini kita tuliskan lagi dalam bentuk baris yang kedua. Kemudian dari baris kedua ini kita jadikan baris ketiga. Dari baris kedua ke baris ketiga, 1/4 di depan ini kita jadikan setengah kali setengah. Nanti dapatnya dari baris ketiga ke baris keempat bisa kita sederhanakan menjadi 2x kurang 1 kali 2x kurang 5. Kalau kita cek lagi ke bentuk kuadrat yang di atas, ini 4x kuadrat kurang 2 kurang 10 berarti kurang 12x, kurang 1 kali kurang 5 itu plus 5. Ya, jadi kita sudah peroleh bahwa 4x kuadrat kurang 12x tambah 5 itu sama dengan 2x kurang 1 kali 2x kurang 5. Sekarang kita mau menyelesaikan persamaan kuadrat. Kalau tadi baru memfaktorkan suatu bentuk kuadrat menjadi perkalian antara dua buah bilangan. Nah, sekarang kita mau mencari solusi dari atau penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat. Kalau kita punya perkalian antara dua buah bilangan sama dengan 0, jadi suatu bilangan P dikalikan dengan suatu bilangan Q sama dengan 0, maka salah satu di antara kedua bilangan itu akan sama dengan 0. Bisa P-nya yang 0 atau bisa Q-nya yang 0. Contohnya ada 1, 2, 3 buah contoh ini, 1, 2, 3, 4 contoh ya. Jadi kalau 2x sama dengan 0, jika diketahui 2x sama dengan 0, maka x pasti sama dengan 0. Kemudian contoh yang kedua, jika 2 kali x kurang 2 sama dengan 0, karena 2-nya tidak sama dengan 0, maka x kurang 2 yang sama dengan 0. Terus yang di contoh yang ketiga,
X kali X kurang 1 sama dengan 0. Ini artinya bisa si X-nya yang sama dengan 0, bisa X kurang 1 yang sama dengan 0. Jadi salah satu di antaranya berlaku. Kemudian di contoh yang keempat, X kurang 1 kali X kurang 2 sama dengan 0. Bisa X kurang 1 yang sama dengan 0 atau X kurang 2 yang sama dengan 0. Jadi kalau kita punya perkalian dua buah bilangan yang hasilnya sama dengan 0, maka salah satu di antara bilangan itu akan sama dengan 0 nilainya. Nah, sekarang kita bisa menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan faktorisasi seperti yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi kita punya persamaan kuadrat, di sini koefisien X kuadratnya 1. Kita punya persamaan kuadrat X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Yang di ruas kiri ini kita uraikan menjadi X tambah P kali X tambah Q seperti yang sudah dibahas sebelumnya, di mana B-nya sama dengan P tambah Q, C-nya P kali Q. Nah, untuk bagian di baris kedua ini, yang di ruas kiri ini pasti salah satunya yang sama dengan 0. Jadi bisa X tambah P yang sama dengan 0 atau X tambah Q yang sama dengan 0. Ini harusnya X tambah Q sama dengan 0. Jadi penyelesaian dari persamaan kuadrat yang di baris pertama ini adalah X-nya yang sama dengan min P atau X-nya yang sama dengan min Q. Nah, sekarang kita mau coba menggunakan definisi yang barusan ke suatu persamaan kuadrat yang akan kita selesaikan dengan cara memfaktorisasi. Jadi kita punya persamaan kuadrat X kuadrat kurang 2X tambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita faktorisasi yang di ruas kiri menjadi X tambah 1 kurang X tambah 1 kali X kurang 3. Kenapa X tambah 1 kali X kurang 3? Karena kita mau cari P dan Q-nya sehingga P kali Q sama dengan 3, P tambah Q sama dengan min 2. P dan Q yang memenuhi adalah X sama dengan P sama dengan P sama dengan 1, Q-nya min 3. Nah, kita masukkan P sama dengan 1 dan Q-nya sama dengan min 3 ke persamaan ini, kita dapatkan X tambah 1 kali X tambah 3 sama dengan 0. Nah, kalau perkalian dua buah bilangan ini sama dengan 0, artinya X tambah 1 yang sama dengan 0, atau X kurang 3 yang sama dengan 0. Jadi kita dapatkan X-nya min 1 atau X-nya min 3. Kemudian ini contoh persamaan kuadrat yang koefisien X-nya 3, tidak 1. Kalau yang nomor contoh 6 tadi, koefisien X-nya 1. Oke, kita coba menyelesaikan persamaan kuadratnya. Jadi yang di ruas kiri kita uraikan dengan cara faktorisasi seperti sebelumnya. Jadi ini dapatnya sepertiga kali 3X kurang 6 kali 3X tambah 1. Kenapa begini? Karena min 6 kali 1 bagi 3 sama dengan min 2. Kemudian min 6 kali 3 min 18 tambah 1 kali 3 3, min 18 tambah 3 sama dengan min 15, dibagi 3 itu sama dengan min 5. Nah, yang di baris, ini baris 1, ini baris kedua, yang di baris 3 ini tinggal menyederhanakan yang di baris kedua, kita dapatkan X kurang 2-nya sama dengan 0 atau 3X tambah 1 yang sama dengan 0. Jadi kita bisa dapatkan X-nya 2 atau X-nya min 1/3. Kemudian contoh yang ke-8, di sini bentuk persamaan kuadratnya agak berbeda sedikit karena kita tidak punya P kali Q. Bukan tidak punya, sorry. P kali Q-nya sama dengan 0. Ya, jadi persamaan kuadratnya 2X kuadrat tambah 4X sama dengan 0. Kita bisa sederhanakan menjadi yang di baris ini baris ke-1, ini baris kedua. Bisa kita sederhanakan jadi baris kedua. Dari situ kita dapatkan 2X-nya sama dengan 0 atau X tambah 2 yang sama dengan 0. Jadi X-nya bisa sama dengan 1 atau X-nya sama dengan min 2.
Nah, yang nomor 9 juga sama, agak berbeda sedikit dengan yang di contoh 8. Kalau yang di contoh 8 ini P kali Q-nya yang sama dengan 0. Kalau di contoh 9, di sini P tambah Q-nya yang sama dengan 0. Ya, P tambah Q-nya yang sama dengan 0. Jadi kita mau coba menyelesaikan persamaan kuadratnya. X kuadrat kurang 25 sama dengan 0. Kita jadikan X tambah 5 kali X kurang 5. Di sini kenapa X tambah 5 kali X kurang 5? Karena 5 kali min 5 sama dengan min 25. Kemudian 5 tambah min 5 itu sama dengan 0. Jadi P tambah Q-nya sama dengan 0. Nah, dari situ kita dapatkan X tambah 5-nya yang sama dengan 0 atau X kurang 5-nya yang sama dengan 0. Jadi kita peroleh X-nya min 5 atau X-nya sama dengan 5. Oke, kemudian kita bisa tentukan dengan cara yang sama juga seperti yang di contoh 9. Cuma bedanya dengan contoh 9 tadi, di contoh 10 ini koefisien dari X kuadratnya tidak 1. Jadi koefisien dari X kuadratnya adalah 4. Cuma caranya masih dengan cara yang sama. Jadi 4X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Kita jadikan 2X tambah 3 kali 2X kurang 3 sama dengan 0. Kita peroleh 2X tambah 3 sama dengan 0 atau 2X kurang 3 yang sama dengan 0. Nah, dari situ kita dapatkan X-nya sama dengan min 2/3 atau X-nya sama dengan 3/2. Nah, untuk persamaan kuadrat yang diberikan di sini, kita bisa tuliskan juga pernyataan bahwa X sama dengan min 2/3 atau X sama dengan 3/2 ini bisa kita buat dalam bentuk suatu himpunan penyelesaian. Jadi penyelesaian dari persamaan kuadrat ini kita tuliskan sebagai anggota dari suatu buah himpunan. Jadi, ini harusnya min 2/3. Himpunan penyelesaiannya adalah min 2/3, 3/2. Ya, ini harusnya, sebentar. Ya, ini 3/2 ya, udah benar 3/2. Himpunan penyelesaiannya adalah min 3/2 dan 3/2. Yang ini salah sedikit ya, min 3/2 harusnya. Oke, jadi semoga dengan beberapa contoh yang diberikan dan sedikit penjelasan tentang faktorisasi ini, semoga nanti adik-adik bisa menyelesaikan persamaan kuadrat. Kalau di bagian ini, cara penyelesaian persamaan kuadratnya adalah dengan cara faktorisasi. Untuk cara lain untuk menyelesaikan persamaan kuadrat nanti akan diberikan pada video berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.